Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita harus mengulang sholat kita jika kita sholat dan kita lupa pakaian tersebut pernah terkena najis sebelumnya? Baik, kita sholat, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum, astaga saya lupa bahwasanya tadi pakaian saya ini ketika misalkan menyembelih sapi, ternyata pakaian saya kena dan saya lupa, saya ingatnya setelah sholat misalkan, atau terkena kotoran ayam dan seterusnya, misalkan ternak ayam, kemudian dia lupa, dia tahu sebelumnya bahwasanya pakaiannya terkena kotoran ayam. Kemudian saking enaknya ngobrol misalkan, setelah itu ya langsung sholat. Setelah sholat, oh iya lupa, ternyata pakaian saya kena najis sebelum saya sholat. Baik, rujukan kita tetap Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i karya Muhammad Az-Zuhaili. Di sini disebutkan walau shalla bi thawbin najas, walau shalla bi thawbin najasa najasatan la yu'fa anha walam ya'lamhu fi ibtida'i salatihi thumma alima kaunahu fihi wajaba alaihi al-qadha. Apabila dia salat dengan pakaian yang terkena najis, dari najis yang tidak dimaafkan, maksudnya najis yang udah jelas-jelas najis, walam ya'lamhu fi ibtida'i salatihi, ketika dia salat dia tidak tahu bahwasanya pakaian ini sudah, maksudnya tidak tahu di sini baik lupa maupun dia memang tidak tahu pakaian itu terkena najis sebelumnya. Tsumma alima kaunaha fihi wajaba alaihi al-qadha. Kemudian setelah dia sholat atau tatkala dia sholat baru dia ingat bahwasanya pakaiannya sudah terkena najis, maka dalam hal ini alaihi al-qadha, maka sholatnya tidak sah karena tidak dia tidak memenuhi syarat daripada syarat sah sholat, yaitu suci pakaian, badan dan tempat. Pakaiannya najis, maka sholatnya tidak sah dan harus diulangi lagi. Kemudian wakadha idza alima bin najasi thumma nasiyahu fa shalla bi thawbi. Begitu juga ketika dia, jadi konteks yang tadi mungkin ketika dia pinjam misalkan, dia pinjam pakaian ke kawannya. Nah kemudian kawannya bilang setelah itu bahwasanya pakaian itu najis loh. Nah itu kan awalnya dia nggak tahu. Kemudian setelah dia sholat, dia tahu dari kawannya bahwasanya pakaian ini najis, maka harus diulang. Kemudian kejadian yang kedua adalah wakadha idza alima bin najasi tsumma nasiyahu. Dia tahu pakaian itu sebelumnya terkena najis, kemudian dia lupa, dia pakai itu pakaian, setelah sholat dia baru ingat, maka sama hukumnya ketika dia sholat menggunakan pakaian yang najis, terkena daripada kotoran atau najis, atau pakaiannya tidak suci, maka sholatnya tidak sah dan harus diulang. Begitu juga apabila dia ingat bahwasanya seminggu lalu dia ingat bahwasanya pakaian yang dipakai di sholat zuhur ketika itu adalah pakaian yang tidak suci, maka harus diulang sholatnya hari ini. Secepatnya harus diulang. Begitu juga dengan sholat-sholat yang pernah berlalu, apabila dia ingat pakaian yang tidak suci ketika itu harus diulang. Ini jawabannya, maka jawabannya adalah sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat suci daripada pakaian. Semoga menjawab pertanyaannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.